Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Dini Antika dari kelas MJ602. Di sini saya akan membahas terkait tugas semester genap yang telah diberikan oleh Ibu Pustika. Untuk tugas-tugas ini, saya akan mempresentasikan tugas tersebut. Langsung saja saya akan share screen untuk materinya. Sistem Informasi Manajemen SIAM. Sistem Informasi Manajemen atau SIAM, singkatan dari Service Integration and Management, integrasi dan manajemen layanan. Ini adalah sebuah pendekatan untuk mengelola berbagai penyediaan layanan IT yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan utama SIAM adalah untuk memastikan layanan IT yang diberikan itu terpadu dan terintegrasi dengan baik, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Berikut adalah jenis-jenis informasi yang harus dimasukkan dalam SIAM Tech Pro untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembalian keputusan strategis. Yang pertama yaitu katalog layanan IT Tech Pro yang terdiri dari daftar lengkap layanan IT yang disediakan, termasuk deskripsi, tingkat layanan, pemilik layanan, dan ketergantungan bisnis. Lalu yang kedua, informasi tentang Service Level Agreements atau SLA untuk setiap layanan. Selanjutnya, yaitu manajemen penyedia layanan. Di sini, manajemen penyedia layanan adalah profil penyedia layanan IT, termasuk kapabilitas, pengalaman, dan kinerja historis, lalu mencakup juga tingkat kepatuhan penyedia terhadap SLA, dan persyaratan layanan, dan terakhir yaitu evaluasi dan perbandingan kinerja antar penyedia layanan. Yang ketiga yaitu adalah manajemen insiden dan permasalahan, yang berisi yaitu informasi tentang insiden dan permasalahan yang terjadi, termasuk waktu tanggap, waktu resolusi, dan akar penyebab. Lalu analisis tren dan pola insiden untuk mengidentifikasi area rentan, dan terakhir yaitu rencana mitigasi dan peningkatan proses penanganan insiden. Yang keempat yaitu manajemen perubahan, yang terdiri dari rencana dan catatan perubahan yang dilakukan pada layanan IT, lalu evaluasi dampak perubahan terhadap layanan dan bisnis, dan terakhir yaitu analisis efektivitas proses manajemen perubahan. Yang kelima ada manajemen biaya dan anggaran, yaitu terdiri dari informasi rincian tentang biaya layanan IT, termasuk biaya penyedia, lisensi, dan infrastruktur, lalu alokasi biaya layanan IT ke unit bisnis yang memanfaatkan. Yang terakhir yaitu analisis tren biaya dan identifikasi peluang efisiensi biaya. Lalu yang keenam untuk manajemen resiko dan keamanan, yaitu terdiri dari inventarisasi risiko-risiko yang terkait dengan layanan IT dan rencana mitigasinya. Yang kedua yaitu insiden keamanan yang terjadi, penyebab dan tindakan perbaikan. Yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan. Berikut adalah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di Tech Pro. Yang pertama ada volume aktivitas. Volume aktivitas ini biaya yang cenderung meningkat sejalan dengan kenaikan volume aktivitas. Seperti jumlah produksi, penjualan, atau jumlah pelanggan. Lalu biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung umumnya berubah sesuai volume aktivitasnya. Yang kedua ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi yaitu terdiri dari biaya tetap
seperti depresiasi, asuransi, dan biaya overhead pabrik akan cenderung naik seiring dengan peningkatan kapasitas produksi. Dan penggunaan kapasitas produksi yang lebih efisien dapat mengurangi biaya tetap per unit. Yang ketiga ada teknologi dan otomasi, yaitu investasi pada teknologi dan otomasi dapat menurunkan biaya tenaga kerja langsung, namun menimbulkan biaya tetap yang lebih tinggi. Selain itu, efisiensi proses produksi akibat teknologi dapat menurunkan biaya variabel. Yang keempat ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu perubahan harga komoditas, upah tenaga kerja, dan tarif utilitas dapat mempengaruhi biaya variabel. Selain itu, perubahan peraturan pemerintah seperti pajak dan regulasi juga dapat mengubah struktur biaya. Yang kelima ada skala ekonomis. Skala ekonomis yaitu peningkatan volume produksi dapat menurunkan biaya per unit melalui efisiensi skala ekonomis. Namun, terlalu banyak kapasitas yang tidak bermanfaat dapat menimbulkan inefisiensi biaya. Yang keenam yaitu diversifikasi produk, yaitu semakin jenis produk yang ditawarkan semakin kompleks juga struktur biaya yang harus dikelola. Ada juga alokasi biaya overhead ke berbagai produk menjadi lebih sulit. Lalu yang ketujuh yaitu keputusan manajemen. Kebijakan manajemen ini terkait dengan pembelian, lalu produksi dan distribusi dapat mempengaruhi struktur biaya. Keputusan yang strategik seperti outsourcing dan investasi dapat mengubah komposisi biaya tetap dan variabel. Lalu bagaimana sih perusahaan dapat menggunakan pemahaman tentang perilaku biaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya dengan lebih efektif? Yang pertama yaitu harus terdapat analisis titik impas atau break-even analysis. Break-even analysis ini mengidentifikasi volume penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu memahami bagaimana perubahan biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual yang mempengaruhi titik impas. Lalu menggunakan analisis ini untuk menentukan strategi pasar, produk, dan kapasitas yang optimal. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran yang responsif. Dengan menyusun anggaran yang fleksibel berdasarkan pemahaman perilaku biaya, kita dapat meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya secara efektif. Lalu mengalokasi biaya tetap dan variabel secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu melakukan analisis varian anggaran untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga, pengambilan keputusan investasi yang tepat, yaitu dengan cara mengevaluasi dampak investasi terhadap biaya tetap dan variabel, mempertimbangkan efek skala ekonomis dan peningkatan efisiensi dan investasi, lalu mengoptimalkan keputusan investasi berdasarkan analisis titik impas dan arus kas. Keempat, pengelolaan biaya variabel yang efektif. Di sini dengan cara mengidentifikasi dan mengendalikan faktor yang mempengaruhi biaya variabel, lalu menerapkan pendekatan just in time untuk mengurangi persediaan dan biaya terkait. Lalu yang terakhir yaitu negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kelima, optimalisasi kapasitas produksi. Dengan cara menyesuaikan kapasitas produksi berdasarkan volume permintaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan kapasitas. Selanjutnya, memanfaatkan efisiensi skala ekonomis untuk menurunkan biaya per unit. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck yang menghambat peningkatan produktivitas. Lalu yang keenam di sini uh, harus adanya analisis profitabilitas produk atau layanan, di mana cara ini yaitu dengan cara mengalokasi biaya secara akurat ke setiap produk atau layanan, lalu mengidentifikasi produk atau layanan yang paling menguntungkan dan fokus untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menghentikan produk atau layanan yang tidak menguntungkan.
Anggaran variabel. Jelaskan konsep anggaran variabel dan manfaatnya bagi perusahaan seperti TechPro. Di sini kita bisa melihat anggaran variabel adalah pendekatan penganggaran yang mengakomodasikan perubahan volume aktivitas dalam perusahaan. Anggaran ini didasarkan pada hubungan antara biaya dan volume, di mana biaya variabel akan berubah sesuai dengan perubahan volume, sementara biaya tetap yaitu konstan. Berikut adalah cara merekomendasikan anggaran variabel di TechPro dengan anggaran variabel, yaitu dengan cara membuat model anggaran yang memisahkan biaya tetap dan biaya variabel secara jelas, menghubungkan biaya variabel dan driver aktivitas yang sesuai, seperti jumlah unit produksi, jam tenaga kerja, dan volume penjualan. Yang ketiga, memastikan model anggaran dapat menyesuaikan dengan perubahan volume aktivitas. Berikut adalah contoh pengambilan keputusan dengan anggaran variabel. Misalkan, sebuah perusahaan manufaktur sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan produk baru dengan menggunakan anggaran variabel. Perusahaan dapat memperkirakan biaya variabel per unit produk baru seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Lalu yang kedua, menghitung margin kontribusi per unit yang merupakan selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Ketiga, menentukan volume penjualan minimal atau titik impas yang diperuntukkan agar produk baru tidak mengalami kerugian. Lalu yang keempat yaitu menganalisis dampak perubahan volume penjualan terhadap laba dengan mempertimbangkan biaya tetap yang konstan. Yang terakhir yaitu membandingkan profitabilitas produk dengan produk yang ada saat ini untuk menentukan bauran produk yang optimal. Apa sih sistem standar biaya dan mengapa penting bagi perusahaan manufaktur? Yang pertama, sistem biaya standar adalah suatu sistem pengendalian biaya di mana perusahaan menetapkan biaya standar untuk setiap komponen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bagi perusahaan manufaktur, sistem biaya standar memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, pengendalian biaya produksi, di mana perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam proses produksi. Lalu adanya analisis varian biaya, memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan korektif yang tepat. Lalu yang kedua, penetapan harga yang akurat. Di sini, biaya standar memberikan dasar yang akurat untuk menetapkan harga jual produk yang kompetitif. Lalu informasi ini berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait strategi penetapan harga. Yang ketiga, adanya perencanaan dan anggaran. Biaya standar dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran produksi dan keuangan lebih akurat. Hal ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya secara efektif. Lalu yang keempat, penilaian kinerja departemen, yaitu perbandingan antara biaya aktual dan biaya standar dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja departemen produksi. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, langkah-langkah yang akan diambil dalam mengimplementasikan sistem biaya standar di TechPro yaitu implementasi sistem standar biaya di TechPro dalam penggunaan peningkatan kinerja perusahaan. Yang pertama, pengendalian biaya, di mana biaya standar memberikan target atau patokan biaya yang harus dicapai oleh perusahaan. Analisis varian antara biaya standar dan biaya aktual memungkinkan identifikasi area-area di mana terjadi pemborosan dan ketidakefisienan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Biaya standar yang menyediakan informasi yang akurat tentang biaya produksi, sehingga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis seperti penetapan harga, bauran produk, dan investasi. Lalu yang ketiga, penilaian kinerja, membuat perbandingan antara biaya aktual dan biaya standar dapat untuk mengevaluasi kinerja departemen atau individu dalam mengelola biaya. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memberikan umpan balik dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.
Terima kasih.